Yang pertama tradisi masalah kuburan ya. Jadi kita telah tahu bahwasanya kuburan itu ya Rasulullah SAW melarang an yujassas, tidak boleh di semen, tidak boleh dikapuri, an yuktab alaihi, tidak boleh ditulis, an yujisal alaihi, tidak boleh didudukin ya. Kemudian tidak boleh sholat ke arah kuburan, tidak boleh dikasih lampu dan ya, yang lain-lainnya. Ya, tidak boleh beribadah di kuburan, tidak boleh sholat ke arah kuburan. Kata Ibnul Qayyim, seluruh larangan Nabi tentang kuburan dilanggar. Seluruh larangan Nabi tentang kuburan apa? Dilanggar. Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kuburan. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Pertanyaan, kenapa Nabi pernah melarang ziarah kubur? Al-Muhallab pernah berkata, dinukil oleh Ibnu Hajar, karena di awal-awal Islam Nabi takut sahabat baru masuk Islam terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena khawatir terjerumus dalam pengagungan terhadap penghuni apa? Kubur. Kemudian tatkala mereka sudah kokoh maka tidak dilarang lagi. Tapi perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada pengagungan terhadap kubur dilarang. Makanya tidak boleh ditulis, tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan ya. Sampai-sampai dalam Sahih Muslim kata Ali bin Abi Thalib, ala aba'athuka, ala kepada Abil Hayyaj, ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallam, maukah aku tugaskan engkau, aku utus engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku. Alla tada timthalan illa tamastahu, wala tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah kau melihat sebuah patung pun kecuali kau hancurkan, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Itu Nabi pernah tugasin Ali untuk meratain apa? Kuburan. Ya. Namun kenyataannya sekarang kita tidak bisa menjalankan tugas tersebut. Ya. Kuburan tinggi ditinggikan, sebagian kuburan diibadahi, sebagian kuburan orang datang minta-minta. Ya. Bahkan saya katakan kalau ingin cari uang paling gampang, antum beli tanah agak-agak jauh, terus nanti pasang ada kuburan mbah ini 500 meter, orang pasti datang ramai. Ya. Meskipun kuburan palsu nggak ada kuburannya, bilang aja 500 meter kuburan mbah ini, orang pasti ramai datang. Ya. Seperti ada kejadian, ada teman saya cerita, tiba-tiba ada kuburan muncul agak di pinggiran, dikasih pagar, orang-orang datang, kasih uang, menangis itu berdoa. Kenapa kuburan tersebut tiba-tiba bisa naik sendiri, bisa turun sendiri. Lama-lama ketahuan ada yang mompa dari jauh. Jadi kalau mau bohong-bohongin orang gampang ya. Sampai MUI mengeluarkan buku, MUI Jakarta Utara mengeluarkan buku tentang hakikat kuburan Mbah Priuk. Nggak ada isinya, bukan Mbah Priuk itu. Tapi orang bela mati-matian, padahal nggak ada di situ. Sampai MUI, Bu, saya baca bukunya langsung tentang hakikat kuburan Mbah Priuk itu nggak ada orangnya di situ. Tapi orang bela-belain sesuatu yang tidak ada. Subhanallah. Ya. Qadarullah, kenyataannya misalnya keluarga kita sudah ditinggikan kuburannya. Ya, kita lihat, kita boleh bernahi mungkar, tapi ingat harus melihat maslahat dan apa? Mudarat. Kalau kemudaratnya lebih besar maka tidak bisa kita lakukan. Ya. Tapi kalau ternyata mudaratnya ringan, bisa kita ratakan dan kita punya hak untuk merubah kuburan tadi, maka silakan. Tapi kalau ternyata keluarga kita juga nggak setuju, yang punya mbah bukan cuma kita saja, cucunya banyak tidak setuju, ya bagaimana lagi? Itu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.